Saya kehilangan Risa 10 tahun yang lalu. Kehilangan Risa? Maaf, Anda kehilangan Risa atau Risa sendiri yang pergi dari rumah? Bukankah Anda sendiri yang menyuruhnya pergi dari rumah dan pergi sejauh mungkin? Dan sekarang Anda bilang Anda kehilangan Risa. Bukankah Anda sendiri yang menyuruhnya untuk pergi? Iya, benar. Apa mau aku antar pulang, Catherine? Mengantarku pulang. Tapi di rumahku ada Ana. Bagaimana kalau Devan melihat Ana? Tapi di satu sisi, mungkin ini kesempatanku untuk lebih dekat dengan Devan. Selamat malam, Mah, Pa. Ana lihat aku datang bersama siapa? Hah, siapa? Risa. Saya adalah Rena Meliana, kakak kandung dari Risa Meliana. Apa? Saya kehilangan Risa 10 tahun yang lalu. Kehilangan Risa? Maaf, Anda kehilangan Risa atau Risa sendiri yang pergi dari rumah? Bukankah Anda sendiri yang menyuruhnya pergi dari rumah dan pergi sejauh mungkin? Dan sekarang Anda bilang Anda kehilangan Risa. Bukankah Anda sendiri yang menyuruhnya untuk pergi? Iya, benar. Saat itu saya memang menyuruh Risa untuk pergi dari rumah. Karena kalau tidak, ada hal yang lebih buruk lagi akan terjadi pada Risa. Tapi saat itu saya menyuruhnya untuk menunggu di taman. Karena jika keadaannya sudah aman, saya akan ke sana untuk menemui Risa. Tetapi saat saya ke sana, Risa sudah tidak ada. Semenjak itu saya terus mencari Risa sampai sekarang. Ana bilang Anda tidak menemuinya di taman. Saat itu Ana sudah menunggu selama 2 hari. Tetapi kenapa Anda tidak juga menemuinya di taman saat itu? Karena saat itu ada kejadian yang tidak pernah saya duga, yang membuat saya tidak bisa menemui Risa saat itu. Kejadian apa? Malam itu setelah saya menyuruh Risa untuk pergi dari rumah, ayah kami mengurung kami semua di kamar. Kami tidak bisa keluar kamar sampai keesokan harinya. Setelah ayah kami membukakan pintu untuk mengizinkan kami keluar, dan aku langsung masuk kamar untuk berpikir bagaimana caranya untuk menemui Risa. Tapi tiba-tiba saja aku mendengar suara teriakan dari ruang tengah, dan saat aku keluar, aku sudah melihat papa dan mamaku bersimbah darah. Ternyata saat itu mama sudah mengetahui apa yang telah dilakukan papa, dan akhirnya mama membunuh papa, dan mamaku bunuh diri. Itulah yang terjadi sampai aku tidak bisa menemui Risa saat itu. Setelah pemakaman papa dan mama selesai, aku langsung berlari ke taman untuk menemui Risa. Tetapi aku tidak menemukannya. Jadi Mama dan Papa Risa sudah meninggal. Iya, mereka meninggal sehari setelah Risa pergi. Apa Anda ada waktu untuk menemui orang tua saya? Tentu saja saya juga butuh banyak informasi tentang Risa.
Memangnya kamu belum pernah Ana menonton drama atau film-film? Film sih pernah, tetapi drama-drama tidak pernah. Ya ampun, terus kamu ngapain di rumah kalau ada waktu luang? Ya membaca buku. Ya ampun Ana, hidup kamu lurus banget sih, gak berwarna. Nonton drama itu seru loh, apalagi drama-drama percintaan. Aku saja bisa berjam-jam kalau menonton drama. Bahkan pernah juga loh aku menonton drama sampai pagi. Iya, saya adalah Rena Meliana, kakak dari Risa Miliana. Selama ini saya sudah mencari Risa selama 10 tahun, tetapi saya tidak pernah menemukannya. Mungkin karena Risa memakai identitas yang berbeda. Kalau memang benar Ana itu adalah Risa adik saya, dan saya yakin itu benar, saya ingin berterima kasih kepada kalian semua karena sudah mau menjaga dan merawat Risa selama ini. Tapi saat ini Ana... Iya, saya tahu saat ini Ana meninggalkan rumah kalian kan? Saya pasti akan berusaha untuk mencarinya. Sudah bertemu dengan kalian sebagai keluarga angkatnya merupakan titik terang untuk saya. Karena saya juga membutuhkan banyak informasi dari kalian semua, orang-orang yang terdekat dengan Risa. Selain itu, sepertinya saya juga membutuhkan informasi tentang teman-teman yang dekat dengan Risa. Iya, saya tahu semua teman-teman yang dekat dengan Risa. Boleh saya meminta kontak mereka dan bertemu dengan mereka? Tentu saja Bu Polisi, tapi memang ada satu teman yang sangat dekat dengan Ana. Saya rasa dia bisa sangat membantu. Saya akan coba menghubunginya agar bisa bertemu dengannya besok. Iya, itu juga pasti akan sangat membantu. Maaf Ibu Polisi, apa saya bisa menanyakan suatu hal? Maaf Tante, bisa panggil Rena saja? Silakan Tante, apa yang ingin Tante tanyakan? Mengenai kedua orang tua Ana, apa sekarang mereka masih jahat pada Ana? Karena Ana pernah bilang kalau dia tidak ingin kembali lagi ke rumahnya karena ayahnya yang sangat jahat padanya. Sebenarnya Papa dan Mama kami sudah meninggal. Apa? Papa dan Mama Ana sudah meninggal? Maaf Nak Rena, kapan mereka meninggal? Soalnya Ana bilang kalau saat dia pergi, Papa dan Mamanya masih hidup. Iya, mereka meninggal sehari setelah Risa pergi. Saat Mamaku mengetahui hal yang sebenarnya, Mama membunuh Papa dan Mama bunuh diri. Apa? Jadi Ana memang sudah tidak mempunyai Papa dan Mama. Kalau Mama dan Papa kalian sudah meninggal sehari setelah Ana pergi, berarti sampai saat ini Ana juga belum tahu kalau sebenarnya Mama dan Papanya sudah meninggal. Iya Om, sepertinya begitu. Ana, kapan-kapan kita nonton film di bioskop yuk. Jangan bilang kamu belum pernah nonton film di bioskop. Memang belum pernah. Ana seriusan kok bisa sih? Keluarga kamu kan bukannya keluarga yang kampungan banget. Masa kamu belum pernah nonton film di bioskop? Karena kami selalu menghabiskan waktu bersama di rumah. Kami sering juga nonton film tetapi di rumah. Ya tapi kan gak seru Ana, lebih seru tuh di bioskop. Apalagi sama pacar. Ana, aku sangat merindukanmu. Pah, Mama benar-benar tidak menyangka kalau sebenarnya orang tua Ana memang sudah meninggal. Bagaimana perasaan Ana ya, Pah? Saat Ana mengetahui yang sebenarnya, apa dia akan merasa sedih sekali? Atau sebaliknya? Ya mungkin kalau menurut Papa, Ana akan merasa biasa saja. Mungkin ada rasa sedihnya tetapi sedikit. Karena selama ini Ana memang tidak pernah merasakan sosok orang tua dari mereka. Kamu di mana, Ana? Maafkan aku, Ana. Aku sudah selalu berbuat jahat padamu. Kak Revan. Ana, aku keluar sebentar ya, mau angkat telepon dulu. Iya. Ada apa ya Kak Revan menelpon? Apa jangan-jangan ingin menanyakan tentang Ana?
Selamat malam Catherine, maaf mengganggu. Boleh Kak Revan bertanya sebentar? Iya Kak Revan, gak apa-apa kok, gak mengganggu. Ada apa ya Kak? Begini Catherine, apa kamu sudah tahu kalau Ana pergi dari rumah? Iya Kak Revan, Devan pernah menceritakannya. Apa kamu tahu informasi sekarang Ana di mana? Maaf Kak Revan, Catherine belum tahu informasinya. Tapi nanti kalau Catherine tahu, Catherine akan beritahu Kak Revan. Baik Catherine, apa Kak Revan bisa minta tolong lagi? Tentu saja Kak Revan. Apa besok kamu ada waktu untuk bertemu Kak Revan? Karena ada hal yang ingin Kak Revan tanyakan. Besok? Iya besok, apa kamu ada waktu? Baik Kak Revan, akan Catherine usahakan. Rasya, kamu sudah menyelesaikan tugas sekolahmu belum? Dari tadi kamu main handphone terus. Sudah Kak Rena, tenang saja. Semua tugas sekolah Rasya sudah beres. Oh ya Rasya, apa kamu benar-benar tidak ingat dengan Karissa? Saat itu kan usia Rasya masih 2 tahun Kak Rena. Rasya tidak ingat dengan Karissa. Kamu tahu tidak Rasya, Karena sudah mempunyai titik terang tentang Karissa. Jadi semoga sebentar lagi kamu bisa bertemu dengan Karissa. Tapi apa Karissa nanti akan mengenali Rasya? Tentu saja, karena dulu Karissa sangat sayang sama kamu Rasya. Jadi gak sabar aku ingin ketemu Karissa. Ana, maafkan aku ya, aku hari ini harus berbohong. Ana, aku ingin pergi ke sekolah sebentar ya. Memangnya disuruh masuk sekolah ya? Enggak sih, aku mau tahu aja ada pengumuman apa hari ini. Bukankah biasanya di-share di grup ya? Sebenarnya sih aku kangen dengan burger di kantin sekolah. Aku sekalian ingin beli burger di sana. Kamu jauh-jauhin ke sekolah hanya untuk membeli burger. Ya kamu tahu sendiri kan, aku suka banget burger di sekolah. Apa kamu mau ikut juga Ana? Tentu saja tidak Catherine. Ya sudah kalau begitu aku berangkat sekarang ya Ana. Iya hati-hati ya Cat. Aku tidak akan pernah bisa pergi ke sekolah lagi. Bahkan mungkin saat perpisahan sekolah nanti. Loh, kenapa ada Bu Polwan? Apa aku melakukan kesalahan? Apa jangan-jangan tentang Ana? Maaf, kenapa ada Bu Polwan ya? Apa saya melakukan kejahatan? Tidak Catherine, kamu tidak melakukan kejahatan apa-apa. Bu Polwan ini adalah Kak Rena. Dia adalah kakak kandung dari Ana. Apa? Kakak kandungnya Ana? Halo Catherine, saya Rena, kakak kandung dari Risa. Atau yang biasa kalian panggil Ana. Kakak kandung Ana seorang polisi. Oh iya Kak, halo juga, saya Catherine, sahabatnya Ana. Maaf Catherine, hari ini saya mengganggu waktu kamu. Karena ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sama kamu mengenai Ana. Iya Kak Rena, gak apa-apa. Saya sama sekali tidak merasa terganggu. Silahkan Kak Rena, ingin bertanya apa? Saya dengar kamu sangat akrab dengan Risa. Iya itu benar Kak. Risa pergi dari rumah sejak Sabtu kemarin. Berarti sudah hampir 3 hari dia menghilang. Apa selama 3 hari ini kamu sama sekali tidak tahu tentang keberadaan Risa? Atau mungkin selama 3 hari ini Risa pernah menghubungimu? Dia kakaknya Ana. Apa yang harus aku katakan? Di sini ada Kak Revan dan Devan. Aku tidak mungkin mengatakan yang sebenarnya di depan mereka.
Maaf Kak Rena, selama 3 hari ini saya tidak pernah mendapat informasi apapun tentang Ana. Dan Ana pun tidak pernah menghubungi saya selama 3 hari ini. Apa dia punya sahabat lain selain kamu di sekolah yang benar-benar dekat dengan Risa? Setahu saya, Risa memang hanya dekat dengan saya. Kalau yang lain dia hanya sebatas teman biasa saja. Atau mungkin dia punya sahabat dekat di luar sekolah? Maaf Kak Rena, kalau itu saya kurang tahu. Karena kami hanya bersahabat di sekolah. Kalau di luar sekolah kami jarang sekali bertemu. Setahu saya, Ana tidak mempunyai sahabat dekat lagi selain Catherine. Karena di rumah pun dia tidak pernah kemana-mana, hanya diam di rumah. Oke, baiklah. Tapi saya yakin suatu hari nanti Ana pasti akan menghubungimu, Catherine. Jadi saya sangat berharap kerjasamanya dari kamu. Seandainya Risa menghubungimu, tolong segera kabari kami. Baik Kak Rena, karena kamu tahu Catherine, saya sudah berusaha mencari Risa selama 10 tahun ini. Saya sangat merindukannya dan saya sangat ingin sekali bertemu dengannya. Saya akan coba membantunya Kak Rena. Saya akan coba mencari informasi ke teman-teman yang lain. Oke, baik Catherine, terima kasih banyak atas waktu kamu. Maaf ya sudah mengganggu waktu kamu. Tidak apa-apa Kak Rena. Kalau sudah selesai, saya mohon pamit dulu ya. Iya Catherine, terima kasih banyak, hati-hati ya. Tunggu Catherine. Devan, Apa mau aku antar pulang Catherine? mengantarku pulang. Tapi di rumahku ada Ana. Bagaimana kalau Devan melihat Ana? Tapi di satu sisi, mungkin ini kesempatanku untuk lebih dekat dengan Devan. Duh, bagaimana ini? Kenapa kamu malah bengong Catherine? Tidak apa-apa. Tidak usah Devan, nanti merepotkan kamu. Biar aku pulang sendiri saja. Tidak kok, tidak merepotkan. Tapi ngomong-ngomong, kenapa kamu pakai seragam sekolah? Memangnya kamu ingin pergi sekolah hari ini? Aku hanya rindu saja ingin pakai seragam sekolah. Beruntung sekali sekolahan itu dirindukan oleh kamu. Coba saja kalau ada yang merindukanku juga. Hah? Apa yang Devan katakan? Ya mungkin saja dia merindukan kamu, tetapi kamu tidak tahu. Masa sih, siapa ya kira-kira? Ya mana aku tahu. Jadi bagaimana, apa kamu mau aku antar pulang? Baiklah kalau tidak merepotkan. Tentu saja tidak merepotkan. Aku harus mencari-cari info lowongan pekerjaan. Aku tidak mungkin terus-menerus menumpang di sini. Apalagi menjadi beban keluarga Catherine. Apa aku bantu-bantu mamanya Catherine saja ya di tokonya? Sebelum aku mendapatkan pekerjaan di tempat lain. Tidak digaji juga tidak apa-apa. Sebagai balasan atas kebaikan mereka. Terima kasih banyak ya Devan sudah mengantarku sampai rumah. Iya, nggak apa-apa, santai aja, nggak usah berterima kasih. Maaf ya aku tidak bisa mempersilahkan kamu masuk. Soalnya di rumahku tidak ada orang. Iya, tidak apa-apa Catherine. Tetapi lain kali aku boleh kan bertamu ke rumah kamu? Tentu saja boleh Devan, dengan sangat senang hati. Oh ya, katanya besok kita disuruh ke sekolah ya? Iya, aku juga baru baca tadi pesannya. Apa besok kamu mau aku jemput? Dijemput? Tidak usah Devan, rumah kita kan berlawanan arah. Lagi pula biasanya aku berangkat sekolah bareng papa. Karena kebetulan kantor papa searah dengan sekolahan kita. Oh begitu, ya sudah kalau begitu. Ya sudah, aku masuk duluan ya Devan. Sekali lagi terima kasih. Iya, sama-sama Catherine. Ana, aku sudah pulang. Kamu lagi ngapain? Aku sedang membuat CV untuk melamar pekerjaan. Dan aku juga sedang mencari lowongan pekerjaan di internet. Mencari pekerjaan untuk apa? Ya untuk kelangsungan hidup aku, Catherine. Kan aku sudah bilang aku tidak mau terus-menerus merepotkan keluarga kamu. Memang yang direpotkan tuh siapa sih, Ana? Kan aku selalu bilang kami tidak pernah merasa direpotkan sama kamu. Tetap saja, Kat, aku tidak enak. Oh ya, Kat, aku ingin membantu mamamu di tokonya. Kira-kira boleh nggak ya? Sebelum aku benar-benar mendapatkan pekerjaan, bantu-bantu mamaku di toko. Iya, aku ingin bantu mama kamu di toko. Tidak usah digaji, Kat.
Anggap saja sebagai balas budi atas kebaikan kalian selama ini. Kalau itu nanti aku bilang mamaku dulu ya. Oh ya Ana, apa aku boleh bertanya suatu hal? Boleh lah, memangnya kamu ingin bertanya apa pakai izin segala? Kamu kan pernah bilang kalau kamu punya kakak kandung. Apa saat ini kamu ingin bertemu dengannya, Ana? Kenapa tiba-tiba kamu menanyakan hal seperti itu, Kat? Ya tidak apa-apa, aku hanya ingin tahu saja. Tentu saja aku ingin sekali bertemu dengannya. Dan aku juga sangat merindukannya. Aku juga ingin sekali mengetahui kabarnya. Bukan hanya Kak Rena, tetapi aku juga sangat merindukan Rasya adikku. Apa kamu tidak ingin berusaha lagi untuk mencarinya, Ana? Aku sudah pernah pulang ke rumah Catherine, tetapi penghuni rumah itu sudah berbeda. Sepertinya rumahku yang dulu sudah dijual, dan aku tidak tahu lagi harus mencari kemana. Lalu bagaimana dengan Kak Revan? Apa kamu tidak ingin bertemu dengannya, Ana? Tentu saja aku ingin sekali bertemu dengannya, Kat. Tetapi sepertinya itu tidak mungkin. Aku benar-benar tidak ingin lagi kembali ke rumah itu. Dan aku tidak ingin lagi berada di tengah-tengah keluarga mereka. Karena aku tidak ingin ada masalah di keluarga mereka karena aku. 눈이 부셨었죠. 아름다웠던 날 우리의 사랑을 약속했죠. 난 목이 메여와 아무 말 못한 채 끼워준 반지에 눈물만 떨궜죠. 어둠 속 외로운 빛을 잃은 별처럼 그런 내게 그댄 내게 빛이 돼주었죠. 내 손에 Bagaimana perkembangan pencarian Ana, Revan? Belum ada perkembangan, Mah. Catherine, sahabat dekat Ana saja tidak tahu Ana di mana. Apa kalian sudah mencari ke tempat-tempat yang sering Ana kunjungi? Sudah, Mat, tapi di semua tempat tidak ada. Maafkan Mama ya, Revan. Seandainya saja Mama mengizinkan hubungan kalian, pasti Ana tidak akan pergi. Mama tidak perlu merasa bersalah. Kita pasti akan menemukannya. Kalau Ana sudah ketemu nanti, Mama ingin langsung mempertunangkan kamu dengan Ana. Benarkah, Mah? Iya, Revan, karena Mama juga sangat menyayangi Ana. Mama ingin Ana tetap di sini. Terima kasih banyak, Mah. 물을 머금은 향기 잃은 꽃 같은 그런 내게 그댄 내게 향기를 주었죠. 내 손에 빛나는 그대와의 Ana, kenapa kamu tidak mau menonton TV bersama kami? Tidak, Kat, aku hanya ingin di sini. Ana, apa kamu tidak berniat untuk kembali ke rumah Kak Revan? Tidak, Kat, walaupun aku ingin sekali ke sana, tetapi tidak mungkin aku ke sana. Seandainya kamu bisa menemukan kakak kandungmu, apa kamu ingin tinggal bersamanya? Entahlah, jika mereka masih mau menerimaku, tentu saja aku ingin bersama mereka karena aku sangat merindukan keluargaku. 시간대도 그댄 영원한 내 안의 보석이죠. 아마요 내 심장은 그대라는 걸 난 그대밖에 알지 못하는 바보같은 Sepertinya aku harus mengatakan sebenarnya pada Karena. 한 가지가 있죠. 그대 없는 날 Halo Karena, ini Catherine. Bisa kita bertemu nanti sore? 그대 없는 날 내가 될 수 없음.
Catherine, Ana kemana? Dia tidak ke sekolah hari ini. Cie, kamu kangen ya? Ya pasti itu. Dia kan rajin banget masuk. Kenapa sekarang dia nggak masuk? Mungkin dia ada keperluan lain. Keperluan apa? Ya aku kurang tahu juga, kamu tanya Devan aja sana. Devan lagi tidur. Lu kan sahabatnya, Cat. Ya tapi kan yang lebih tahu pasti Devan. Iya, tumben banget. Ana kan paling rajin ke sekolah. Kamu sebenarnya tahu apa enggak, Cat? Si Ana kemana? Nggak tahu sih, kamu tanya Devan sana coba. Devan, Ana kemana ya? Kok nggak masuk? Tumben banget. Ana sedang ada keperluan yang tidak bisa aku katakan pada kalian. Widih, rahasia bener kayaknya. Cat, jadinya kamu masuk universitas mana? Belum tahu kok, aku belum kepikiran ya. Kalau kamu masuk kemana, Mel? Kayaknya aku mau masuk kuliah di kampung nenek aku deh. Perpisahan nanti kita jadinya kemana sih sebenarnya? Ada yang bilang ke pantai, ada yang bilang ke villa. Loh, setahu aku bukannya pada mau berkemah ya? Cat, ke kantin yuk. Ke kantin, tumben amat kamu ngajakin aku. Kan Ana nggak masuk, jadi aku nggak ada temennya. Kan ada Alvin sama Gilang. Nggak mereka berisik. Aku mau sama kamu saja. Hah, apa aku nggak salah dengar? Ayo, mau nggak malah bengong? Oke deh kalau begitu. Mela, kamu mau ikut ke kantin nggak? Enggak, aku masih kenyang, aku nanti saja. Ya udah, aku ke kantin ya. Dari kemarin kok Devan sepertinya agak aneh sikapnya padaku. Catherine, kamu mau masuk universitas mana nanti? Aku belum kepikiran. Kenapa memangnya? Nggak kenapa-napa sih. Hanya saja kalau kita bisa satu universitas mungkin lebih seru. Lebih seru, memangnya kita mau main-mainan di kampus. Kita kan sudah satu sekolah sejak SD. Bagaimana kalau kuliah kita juga satu universitas? Bahkan kalau perlu kita mengambil jurusan yang sama. Ada apa dengan Devan ya? Apa aku sedang bermimpi? Memangnya kamu nggak bosan sama aku terus, Devan? Ya enggak lah, kenapa harus bosan? Aduh, jantungku deg-degan banget. Tentu saja aku juga mau satu universitas dengan Devan. Nanti kalau kamu sudah tahu mau masuk universitas mana, beritahu aku ya. Sepertinya nilai kita tidak jauh berbeda, jadi kemungkinan besar kita bisa masuk universitas yang sama. Iya, Devan. Oh ya, Devan, bagaimana dengan kabar anak? Masih belum ada perkembangan, Cat. Maaf, Devan, sebenarnya ada masalah apa sehingga Ana pergi dari rumahmu? Maaf, Cat, aku tidak bisa menceritakan hal yang sebenarnya. Oh iya, nggak apa-apa. Maaf ya kalau aku terlalu ikut campur. Tidak apa-apa, Cat. Aku tahu kamu hanya kepo, kan? Ya, begitulah. Terima kasih ya, Ana, kamu sudah mau membantu Tante di sini. Iya, Tante, Ana senang kok bantu Tante di sini. Kenapa kamu tidak ikut masuk sekolah bareng Catherine? Tidak, Tante, Ana hanya tidak ingin saja ke sekolah. Kalau soal seragam, kamu kan bisa pakai seragam Catherine. Bukan soal itu kok, Tante. Ana memang benar-benar tidak ingin ke sekolah saja. Oh gitu ya, sudah kalau begitu. Nanti makan malam enaknya kita masak apa ya, Ana? Masak apa saja, Tante? Makanan kesukaan kamu apa, Ana? Ana suka semua makanan kok, Tante. Wah, bagus deh kalau begitu.
kok Catherine belum sampai-sampai sih, Pak? Coba ditelepon lagi. Sudah Papa WA, katanya masih di jalan. Memangnya Catherine pergi kemana, Tante? Katanya ada keperluan sama teman-temannya. Selamat malam, Mah, Pa. Ana lihat aku datang bersama siapa? Hah, siapa? Risa. Ibu Polwan, memangnya dia siapa? Halo Risa, aku kakakmu, Rena. Hah, Kak Rena?